Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas bab 9 nih dari sumber yang Anda bagi. Judulnya Swept Away atau Terseret Arus. Judulnya aja udah kebayang ya arahnya kemana. Iya, pas banget. Karena bab ini dari buku Brainwashing, The Science, memang fokus ke gimana dahsyatnya kekuatan emosi itu. Betul. Sesuatu yang kita semua pasti pernah alami lah ya. Anda juga pasti pernah kan ngerasain momen-momen ketika emosi itu kayak ngambil alih kendali gitu. Logika rasanya, minggir dulu sebentar. Betul. Nah, jadi misi kita sekarang ini adalah coba ngerti kenapa sih perasaan bisa sebegitu dominannya. Terus gimana ini bisa, katakanlah, dimanfaatkan buat mempengaruhi orang. Dan kaitannya sama cuci otak yang jadi tema besar sumber ini ya. Persis. Oke, siap ya? Mari kita mulai telusuri bareng-bareng. Siap. Oke, yang pertama banget menarik perhatian saya di bab ini itu gagasan kalau cara kita merasakan emosi dasar tuh ternyata nggak banyak berubah sepanjang sejarah. Menarik. Penulisnya tuh ngutip Aeschylus dari Yunani kuno, terus Edgar Allan Poe dari abad ke-19. Keduanya cerita soal rasa takut, tapi sensasi fisiknya mirip banget deskripsinya. Oh iya. Gimana tuh contohnya? Ya kayak merinding, jantung berdebar kencang, napas jadi pendek. Rasanya sensasi yang kita semua kenal lah ya. Betul sekali. Dan ini tuh bukan cuma soal sastra aja ya. Temuan ini klop banget sama apa yang kita tahu dari neuroscience modern. Oh gitu ya? Iya, misalnya penelitiannya Joseph Ledoux soal sirkuit rasa takut di otak. Itu nunjukin ada pola respons fisiologis yang khas, bisa diukur lagi. Kayak gimana tuh polanya? Dan pola ini tampaknya universal loh. Universal maksudnya gimana? Maksudnya, lintas budaya, lintas zaman, ya gitu reaksinya. Hal yang sama juga berlaku buat emosi dasar lain kayak marah, jijik, atau seneng. Wah, Ini negasin banget kalau emosi itu bagian yang fundamental, yang purba banget dari cara kerja biologis kita sebagai manusia. oke, jadi dasarnya biologis dan universal. Terus gimana emosi purba ini nyambungnya ke keputusan kita sehari-hari? Nah, sumber Anda ngenalin konsep menarik nih dari Antonio Damasio, Ah, ya. penanda somatik. Betul. Penanda somatik atau somatic markers. Ini kayak semacam label emosi cepet gitu ya, yang ditempel sama badan kita ke pengalaman. Iya, analoginya pas banget itu. Bayangin aja penanda somatik ini kayak kode cepet gitu. Bisa positif, bisa negatif. Yang otomatis nempel ke pikiran, persepsi, atau ingatan tertentu. Kode dari tubuh ya? Betul, somatik kan artinya berkaitan sama tubuh. Kode ini muncul dari respons tubuh kita pas ngalamin sesuatu dan juga dipengaruhi pengalaman lalu. Contoh klasiknya, yang ada di buku juga, anak kecil disengat lebah. Oke. Nah, rasa sakit dan takutnya itu bikin penanda somatik negatif yang kuat yang langsung nyambung ke persepsi soal lebah. Oke, jadi ada pengalaman, respons tubuh, tercipta label emosi. Dan label ini aktif terus ya? Nggak diam aja? Sama sekali nggak diem. Penanda somatik ini jadi kayak panduan bawah sadar buat tindakan kita ke depan. Dan seringkali kerjanya jauh lebih cepat dari proses mikir rasional kita. Balik ke contoh lebah tadi, ntar kalau dia lihat lebah lagi atau bahkan cuma gambar lebah, penanda negatif itu bisa aktif. Jantungnya mungkin deg-degan dikit, ada rasa nggak nyaman. Jadi langsung menghindar gitu ya? Iya, otomatis ngehindar. Nggak perlu mikir panjang, wah lebah bahaya nih, hati-hati. Contoh lain di interaksi sosial deh, misal Anda pernah kesel banget sama rekan kerja karena dia bikin kesalahan fatal di proyek. Oke. Pas ketemu dia lagi minggu depannya, bahkan sebelum Anda ingat-ingat kejadian itu, penanda somatik keselnya tuh bisa aktif. Mungkin rahang agak kaku atau dada agak tegang. Tanpa disadari ya? Nah, itu dia. Ini bisa secara halus atau bahkan kentara ngaruh ke nada suara Anda, bahasa tubuh, cara interaksi sama dia. Kadang kita nggak sadar sepenuhnya. Makanya sering dibilang menghidupkan kembali kenangan emosional itu ya gitu rasanya. Ingat pas marah, ya bisa beneran merasa marah lagi secara fisik. Wah, ini mulai jelas nih kenapa emosi rasanya nyata banget dan langsung ngaruh ke tindakan. Tapi tunggu dulu, bagian berikutnya ini nih yang bikin saya mikir ulang banget. Yang mana tuh? Ternyata, gimana kita ngasih nama atau menginterpretasikan sinyal fisik dari badan kita, itu nggak sesederhana katakanlah jantung berdebar sama dengan takut. Ada faktor lain. Ah,
Iya, eksperimen Schachter dan Singer ya. Betul, eksperimen klasik tahun 1962 itu. Meskipun ya perlu dicatat juga, eksperimen ini agak kontroversial katanya soal metodologi dan replikasinya. Iya, kontroversinya penting dicatat, tapi idenya tetap relevan banget sih. Jadi di eksperimen itu kan partisipan disuntik adrenalin, Yang bikin deg-degan, gemeteran dikit gitu ya. Pokoknya gairah fisik lah. atau disuntik placebo cuma larutan garam. Nah, kuncinya itu di info yang dikasih ke mereka. Info soal efek sampingnya. Iya, ada yang dikasih tahu beneran efeknya, ada yang nggak dikasih tahu apa-apa, ada juga yang dikasih info salah. Misalnya dibilang suntikannya bakal bikin lemes, padahal kan adrenalin bikin semangat. Oke. Terus abis disuntik, diapain mereka? Ditaruh di ruangan buat nunggu bareng orang lain yang dikira partisipan juga. Padahal itu kaki tangan peneliti. Oh, ada settingannya ya? Iya, si kaki tangan ini aktingnya udah diatur. Ada yang aktingnya euforia banget, ketawa-ketawa, main kertas, pokoknya seneng banget. Ada juga yang aktingnya marah, ngomel, soal kuesioner, nyobek kertas, pokoknya gusar. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, partisipan yang disuntik adrenalin tapi nggak tahu atau salah dikasih tahu soal efeknya, cenderung ketularan emosi si kaki tangan. Maksudnya gimana tuh ketularan? Ya kalau kaki tangannya euforia, mereka ngelaporinnya ngerasa seneng, ikut seneng-seneng juga. Kalau kaki tangannya marah, mereka ngelaporinnya ngerasa marah. Serius? Jadi sensasi fisik yang sama, deg-degan, gemeteran dikit karena adrenalin bisa diartikan jadi senang atau marah, tergantung orang di sekitar gitu. Tepat sekali. Nah, mereka yang tahu persis kalau sensasi fisik itu gara-gara suntikan, oh ini efek obatnya nih. Mereka nggak terlalu kepengaruh sama emosi si kaki tangan. Wah, Ini nunjukin kalau pengalaman emosi kita itu bukan cuma soal apa yang terjadi di badan kita, tapi juga gimana otak kita secara aktif nerjemahin gairah fisik itu. Berdasarkan apa yang kita pikirin, apa yang kita yakini jadi penyebabnya, dan konteks sosial sekitar kita. gairah fisiknya bisa sama, tapi label emosi yang kita kasih bisa beda banget ya. Betul, bisa beda banget. Implikasinya gede banget ini. Berarti perasaan kita nggak semurni atau seobjektif yang kita kira dong ya. Pikiran dan lingkungan ikut ngebentuk apa yang kita rasakan. Mm-mm. Ini kayak ngebuka pintu buat ngerti gimana emosi bisa dibentuk, atau bahkan, ya itu tadi, dimanipulasi. Betul. Dan ini nyambung ke contoh ekstrim yang menunjukin hubungan krusial antara persepsi, emosi, sama interpretasi. Sindrom Capgras. Ah ya, ini kondisi neurologis yang aneh banget ya. Langka juga. Banget. Saya baca bagian ini tuh rasanya, wah kok bisa ya? Penderitanya bisa ngenalin muka orang dekat banget, pasangan, orang tua, anak, secara fisik, tapi mereka yakin banget kalau orang itu bukan asli. Dianggap penipu ya? Iya, penipu, impostor, kadang malah dibilang robot atau alien nyamar. Gimana coba itu bisa terjadi? Sindrom Capgras ini secara dramatis nunjukin betapa pentingnya koneksi fungsional antara area otak buat pengenalan, terutama korteks temporal buat ngenalin wajah, Oke, sama area yang proses emosi, terutama amigdala. Teori yang paling diterima sekarang sih ada kerusakan atau gangguan di jalur saraf yang nyambungin dua area ini. jadi putus gitu ya jalurnya. Bisa dibilang gitu. Akibatnya, pasien lihat wajah familiar, dia tahu itu siapa secara kognitif, oh ini muka istri saya. Tapi dia nggak ngerasain percikan emosi, kehangatan, rasa familiar yang biasanya selalu ada kalau ketemu orang yang disayang. Jadi ada kekosongan emosi gitu ya, di tempat yang harusnya ada rasa hangat. Persis. Ada semacam kekosongan emosional di situ. Nah, otak kita kan mesin pembuat makna ya. Iya. Pas dihadapkan sama perbedaan besar kayak gini, saya kenal mukanya tapi kok nggak ngerasa apa-apa yang seharusnya dirasain, otak nyoba cari penjelasan rasional. Penjelasan yang aneh tapi ya jadinya. Nah, itu dia. Munculnya penjelasan aneh dan delusif. Ini pasti bukan istri saya, ini penipu yang mirip banget. Menariknya lagi, kayak disebut di sumber Anda, bentuk delusinya ini sering minjem konsep dari budaya si pasien. Oh iya, contohnya gimana? Kalau di zaman sekarang yang banyak fiksi ilmiah, mungkin muncul ide robot atau alien. Zaman dulu, mungkin konsep kerasukan setan atau makhluk jadi-jadian. Mirip kayak pasien schizofrenia gitu ya, yang kadang pakai konsep Tuhan atau alien buat menjelasin pengalaman anehnya. Betul, mirip polanya. Intinya, Capgras nunjukin tanpa koneksi emosional yang pas, pengenalan paling dasar aja bisa terasa salah dan micu interpretasi yang keliru. Luar biasa ya. Gimana kondisi langka gini bisa ngasih kita jendela pemahaman soal cara kerja otak normal kita? Nah, balik lagi ke pengalaman kita sehari-hari nih. Oke, Kita semua tahulah rasanya terseret arus emosi. Marah yang bikin kita ngomong sesuatu yang disesali, sedih yang bikin susah bangun, atau seneng banget sampai susah fokus.
Kenapa sih emosi ini bisa kerasa kuat banget sampai dominan gitu di kesadaran kita? Ada penjelasan neurobiologisnya yang kuat. Gampangnya gini, sirkuit emosi di otak kita itu punya semacam jalur prioritas. Jalur prioritas. Iya, amigdala yang tugasnya kayak detektor penting atau bahaya buat stimulus yang masuk, itu punya koneksi super cepat dan kuat ke area-area yang ngontrol respons tubuh otomatis, kayak hipotalamus. Yang ngatur hormon stres itu ya? Betul, sama batang otak yang ngontrol detak jantung, napas, kewaspadaan. Nah inilah yang micu respons lawan atau lari atau fight or flight yang cepet banget pas kita ngerasa terancam. Oke, itu jalur cepat buat reaksi fisik. Tapi pengaruhnya ke pikiran gimana? Kok bisa sampai rasionalitas kita kayak kesingkir? Nah, selain micu respons fisik, amigdala ini juga punya koneksi luas ke area lain di otak, termasuk inti-inti di batang otak yang ngeluarin neurotransmitter kunci kayak dopamin, noradrenalin, serotonin. Oh, zat kimia otak itu ya? Iya, dan neurotransmitter ini nyebarnya luas, nggak cuma di satu titik. Ngaruh ke tingkat kewaspadaan umum kita, mood, fokus perhatian. Jadi pas emosi kuat, misalnya takut atau marah, terkepicu, amigdala ini kayak teriak ke seluruh otak lewat sistem ini. Bilang, perhatian, ini penting. Jadi semua sumber daya otak ke sana gitu. Akibatnya, ya gitu, sebagian besar sumber daya pemrosesan otak kita kepake buat nanggepin stimulus emosional itu dan ngerencanain respons. Ini bikin jatah kognitif kita buat hal lain, kayak mikir jernih, ngerencanain jangka panjang, mikirin konsekuensi, lihat sudut pandang lain, jadi terbatas banget. Jadi kayak sistem perhatian kita dibajak sama emosi ya? Bisa dibilang gitu. Sebenarnya ada bagian otak yang lebih tinggi, di korteks prefrontal, bagian depan otak kita. Yang buat mikir rasional itu kan ya? Betul, buat fungsi eksekutif, rencana, keputusan rasional, kontrol impuls, regulasi emosi. Area kayak MPFC, OFC, ACC, itu tugasnya menenangin atau modulasi respon amigdala. Tapi Apa? kalau sinyal emosi dari sistem limbik, termasuk amigdala, kuat banget dan mendesak, area prefrontal ini bisa kewalahan. Atau malah kayak offline sebentar. Makanya kalau lagi marah banget atau panik, kita susah mikir lurus. Sistem emosi ngambil alih setir. Wah, pemahaman ini penting banget. Soalnya kalau emosi bisa sekuat itu dan ngebajak sistem rasional kita, ini jelas buka celah buat dimanfaatin orang lain dong. Nah, itu dia poin selanjutnya. Dan ini nyambung ke pembahasan berikutnya di bab ini kan, gimana emosi dipakai dalam pengaruh dan persuasi, bahkan mungkin propaganda. Sumber Anda kasih contoh analisis linguistik dari Manifesto Partai Politik di Inggris, BNP, tahun 2003. British National Party ya. Iya. Perlu kita tegasin lagi nih ya, fokus kita di sini cuma ke teknik bahasa yang dipakai, sesuai analisis di sumbernya, bukan soal pandangan politik partainya. Setuju. Analisisnya murni ngelihat gimana bahasa disusun buat mancing respons emosional tertentu di pembaca. Ada beberapa teknik kunci yang disorot. Apa aja tuh? Pertama, pengulangan. Istilah kunci kayak pencari suaka diulang terus-terusan di teks yang relatif pendek. Pengulangan simpel ini efektif banget buat bikin konsep itu nempel dan kerasa penting di kepala pembaca. Oke. Terus? Kedua, kata-kata bermuatan emosi. Ada pemisahan jelas banget antara kita, kelompok penulis dan pembaca target, sama mereka, kelompok target si pencari suaka. Kata-kata positif kayak kami, kita, lokal, masyarakat kita dipakai buat bangun identitas kita yang solid dan baik. Terus buat mereka? Sebaliknya, kata-kata negatif banget kayak dibuang ke hidup kumuh, kesalahan pemerintah, membebani biaya itu terus-terusan ditempelin ke kelompok mereka. Yang ketiga apa? Wah, halus tapi kena ya. Yang keempat? Keempat, konsep abstrak. Manifesto itu juga pakai konsep-konsep gede yang abstrak, susah diukur. Kayak kekuasaan rakyat, komunitas sejati, status legal. Konsep gini sering dan jelas definisinya, tapi bisa banget ngebangkitin perasaan kuat soal identitas, hak, atau ancaman. Jadi kalau dirangkai ini, tujuannya kayak ngebungkus si target, pencari suaka, pakai lapisan emosi negatif takut, marah, jijik, lewat bahasa. Dan diulang terus gitu ya. Kelihatannya gitu. Pakai teknik-teknik ini barengan, pesannya tujuannya bikin asosiasi emosional yang kuat dan negatif ke kelompok target di benak pembaca. Dan karena emosi punya jalur prioritas tadi. Nah iya, asosiasi ini bisa kebentuk dan ngaruh ke sikap pembaca seringkali sebelum atau malah tanpa lewat analisis rasional yang dalam soal bener nggaknya klaim faktualnya. Emosinya langsung kepicu sama pilihan kata dan struktur kalimatnya.
Dan kondisi stres ini dibahas juga kan, katanya bikin kita lebih gampang termakan taktik emosional kayak gini ya? Betul sekali. Stres, apalagi kalau lama atau kronis, itu udah diketahuin ganggu fungsi kognitif tingkat tinggi yang bergantung ke korteks prefrontal. Kemampuan mikir jernih itu ya? Iya, kemampuan mikir fleksibel, evaluasi info secara kritis, rencana jangka panjang, kontrol impuls. Pas stres, kita cenderung lebih reaktif, lebih pakai jalan pintas mental atau stereotip, kurang bisa lihat nuansa. Waduh, berarti orang yang mau ngaruhin kita bisa jadi sengaja bikin kita stres dulu dong? Itu kemungkinan yang diangkat di sumber ini. Para teknisi pengaruh, istilah penulisnya gitu, mungkin sadar kalau orang lagi stres itu lebih gampang dipengaruhi. Caranya gimana bikin stres? Bisa jadi sengaja nyiptain kondisi yang bikin stres psikologis, misalnya mancing rasa bersalah, rasa takut soal masa depan, atau disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu apa tadi? Itu rasa nggak nyaman pas ada konflik antara dua keyakinan kita atau antara keyakinan sama perilaku. Nah, abis bikin rasa nggak nyaman ini, mereka terus nawarin solusi. Solusi versi mereka ya? Tentu aja, bisa ideologi, produk, atau tindakan tertentu sebagai cara buat ngurangin tekanan atau stres itu. Solusi yang ditawarin ya apa yang mereka mau kita terima atau lakuin. Penting juga diingat, respon stres tiap orang kan beda-beda ya. Oh iya, kenapa beda? Dipengaruhi genetik, pengalaman hidup kita, apalagi pengalaman masa kecil, itu bisa kayak nyetel sistem respon stres kita jadi lebih sensitif atau kurang sensitif. Oke. Jadi ancaman utamanya jelas banget nih. Emosi kita bisa dimanfaatin buat ngelewatin pertahanan rasional kita. Bikin kita rentan sama persuasi yang mungkin gak baik buat kita atau bahkan gak benar faktanya. Ya, itu ancaman yang nyata banget dan perlu kita waspadai. Tapi penting juga nih, jangan sampai jatuh ke ekstrim sebaliknya. Maksudnya? Jangan sampai ngelihat emosi itu cuma sebagai kelemahan atau sumber masalah aja. Kayak ditunjukin sama Damasio soal penanda somatik tadi, emosi itu juga komponen penting buat ngambil keputusan yang baik dan efisien sehari-hari. Oh iya, firasat atau intuisi itu ya? Sebenarnya pengalaman lalu, emosi ngasih warna ke hidup kita, motivasi kita, bantu kita nyambung sama orang lain. Jadi masalahnya bukan di emosinya. Bukan di emosinya itu sendiri. Masalahnya muncul kalau emosi itu dimanipulasi secara sengaja sama pihak lain buat tujuan tertentu. Atau kalau intensitas emosinya jadi luar biasa sampai kita hilang kendali diri dan ngelakuin hal yang ngerugiin diri sendiri atau orang lain. Menjaga perspektif seimbang ini penting banget. Oke, ini rangkuman yang bagus banget sih. Kita udah jelajahi gimana emosi itu kekuatan purba di biologi kita. Universal, tapi sekaligus pengalaman subjektif kita soal emosi itu dibentuk sama interpretasi kognitif dan konteks sosial. Betul. Kita juga lihat gimana kekuatan ini bisa dibajak, baik sama kondisi internal kayak stres maupun pengaruh luar lewat bahasa dan manipulasi. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi nyimak penelusuran kita kali ini? Ini mungkin munculin beberapa pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungin. Misalnya nih, sejauh mana sih kita bisa benar-benar percaya sama perasaan atau intuisi kita sebagai panduan yang murni dan nggak bias? Mengingat gampangnya interpretasi kita ngaruhin apa yang kita rasain. Pertanyaan bagus tuh. Dan dengan bekal pemahaman soal mekanisme di balik layar emosi ini, gimana kita bisa jadi lebih sadar, lebih lihai gitu ya, buat ngenalin dan ngadepin berbagai upaya pengaruh yang halus maupun terang-terangan. Yang kita temui sehari-hari, di interaksi sosial, pas lihat media, di kehidupan kita lah pokoknya. Iya, gimana kita bisa lebih navigasi itu semua ya? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.